diakui di Indonesia, tapi paling baik kita sebut salam Pancasila saja, lebih cepat dan pas. Kalau saya katakan salam Pancasila, Bapak Ibu boleh jawab salam Pancasila, begitu ya. Boleh salam Pancasila untuk kita semua? Salam Pancasila. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama sangat bersyukur bisa tiba di sini dengan selamat. Luar biasa perjalanannya ya. Jadi puji Tuhan boleh berjumpa dengan Bapak Ibu semua di sini dengan sehat, dan saya sangat bersukacita bisa melihat anak-anak didik kita, orang tua sabar menunggu. Ya, sebelumnya saya sapa dulu satu persatu ya. Yang saya hormati Bapak Camat bersama dengan jajarannya, dan juga Ibu Bunda PAUD tingkat kecamatan yang sekaligus mewakili hari ini. Terima kasih. Dan juga untuk pemerintah daerah di tempat ini yang diwakili oleh Ibu Bendahara dan Bapak mantan desa juga ya hadir di sini. Luar biasa, dukungan luar biasa. Biasanya kalau sudah mantan kepala desa tidak hadir lagi gitu, tapi ini hadir, jadi apresiasi. Terima kasih buat kehadirannya Bapak, dan yang saya hormati juga untuk Bapak Pendeta yang saya kasihi dan hormati, Ibu Pengelola bersama dengan Ibu-ibu guru. Tidak ada Bapak Guru ya, jadi Ibu Guru tidak ada. Luar biasa, kita doakan nanti ke depan ada Bapak Guru supaya figurnya lengkap begitu ya. Dan yang saya kasihi dan sayangi orang tua dari anak didik terkasih, Bapak Ibu semua yang hadir tamu undangan, dan yang paling saya rindukan dan saya kasihi juga meski jauh tapi selalu ada dalam doa kami, anak-anak terkasih. Nggak terasa sekarang akan segera masuk ke SD. Ada yang sudah beli baju SD? Sudah. Wah, luar biasa. Ini sudah beli sepatu juga? Sudah. Ini sudah pakai yang gagah ya. Ini luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu terkasih semua, ada beberapa hal mungkin saya sampaikan, izin ya. Saya memperkenalkan diri dulu. Nanti kalau nggak dikenal maka tidak disayang gitu ya. Kalau dikenal pasti jadi saya. Kalau ketemu nanti di mana saja atau di Waingapu, boleh menyapa saya nantinya. Oh, ini ibu yang sudah datang ke kampung kami gitu kan. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Mas Nauli Marbun. Biasa dipanggil dengan Uli. Kalau Uli di mana di Sumba Barat katanya itu ubi ya. Tapi kalau di Batak, ya saya dari Sumatera Utara, suku Batak. Uli itu artinya cantik, mulia, tulus, indah gitu. Itulah gitu ya. Jadi panggil saya dengan Uli. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sesuatu yang suci, tulus, cantik, indah, itu saya, Uli gitu ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya ada di Sumba ini dari 2005. Tahun 2005 masih unyu-unyu katanya. Unyu-unyu tuh bahasanya remaja, masih muda sekali waktu itu. Jadi saya datang ke sini memang kerinduan saya adalah membangun Sumba melalui dunia pendidikan. Jadi dari Jogja saya datang ke sini. Awal-awal dulu buka taman ini taman bermain buat anak, ada disebut dengan bimbel, bimbingan belajar. Jadi ada taman baca. Saya bawa buku waktu itu dari Jogja. Jadi kasih anak-anak baca, terus sekaligus saya latih mereka. Usia-usia 2 tahun sampai 12 tahun waktu itu. Jadi dimulai dari situ. Memang saya rindu untuk pendidikan di Sumba, begitu ya. Bersyukurnya adalah bukan hanya saya bisa membangun Sumba, tapi Tuhan kasih bonus saya. Bonusnya dikasih suami asli suku Sabu Sumba. Bukan hanya Sabu, bukan hanya Sumba atau Sabu, tapi gabungan. Jadi suku Sabu Sumba. Suami saya asli bapak mantu itu dari Hadamdiwa di Lewa, kalau Bapak Ibu tahu. Ya, Hadamdiwa di Lewa, di Melolo, maafkan saya, di Melolo, Hadamdiwa Melolo. Dan mama mantu saya dari Maranda Wejelu. Ya, jadi asli Sumba, mama mantu, bapak mantu Sabu. Jadi saya dikasih bonus sama Tuhan suami asli orang sini gitu ya. Dan puji Tuhan juga Bapak Ibu, kami dikaruniai 3 anak. Jadi ada yang satu namanya Vika di SMP Negeri 1 Waingapu, dan yang kedua itu namanya Aba gitu ya. Dikasih Aba itu artinya ayo baca Alkitab. Begitu Aba, ABA, ayo baca Alkitab namanya gitu. Dan sampai hari ini memang
dia suka sekali baca Alkitab. Gitu ya, sesuai namanya. Juga itu Abah itu adalah leluhurnya orang Sabu, generasi ketiga kalau tidak salah. Suami saya mengatakan. Jadi kita panggil beliau ini tamu ama, gitu, tamu ama begitu ya, karena ambil bapak mantu juga gitu. Nah, Bapak Ibu yang ketiga ini dikasih nama Rambu Gita. Gita itu lahir tahun 2020 di Medan pada saat Covid. Kami terpenjara di sana 8 bulan. Tapi ya bersyukur namanya dikasih Asaria, Rambu Gita Asaria, aneh, Rambu Gita Asaria. Asaria itu adalah pertolongan Tuhan. Tuhan menolong kami di masa Covid itu. Walaupun jauh dari suami gitu. Nah, kenapa sih saya ceritain, nanti ada hubungannya gitu ya. Jadi kami tinggalnya di Padadita. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke Waingapu, boleh mampir di Padadita. Rumah kita sebut dengan rumah segala bangsa. Itu tempatnya guru tiap hari datang, mau tidur di sana berminggu-minggu sampai urusan berkas selesai di dinas, mereka tidur di situ, makan dan minum di situ free, gratis. Karena Tuhan yang kasih berkat. Asal makan apa yang ada gitu kan. Jadi ini mereka saksinya. Jadi kalau mereka datang ke rumah itu bukan orang asing, mereka bebas akses. Mau bikin kopi boleh, mau bikin teh boleh. Ini kalau tidak ada, mereka eksekusi sendiri gitu. Mama mantu saya bilang begini sama saya, ini anak mantu jahat. Karena orang Sumba itu tidak boleh suruh tamu pergi ke dapur. Iya kan? Jadi saya kasih tahu sama mama mantu, di sini mama mantu kita lepas dulu sukunya, kita lepas dulu adatnya, kita nasional, saya bilang. Mama masuk ke dapur boleh gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, awal mulanya ada yayasan ini adalah, ini perlu saya sampaikan supaya pesannya sampai kepada Bapak Ibu, juga Bapak Camat mungkin baru pertama dengar kami Bapak ya, gitu. Awal mulanya itu Bapak Ibu ketika suami saya merasa sakit di hatinya ketika melihat anak-anak Sumba itu jadi pembantu, dikirim jadi pembantu, jadi buruh ke Bali, ke Surabaya, ke Jawa, bahkan ke Singapura atau ke mana saja gitu. Tapi bukan dikirim sebagai seorang pekerja yang memiliki keahlian atau keterampilan, tapi dikirim sebagai pembantu rumah tangga yang disebut dengan asisten rumah tangga, cuci-cuci pakaian dan lain sebagainya, atau buruh gitu. Dan itu menyakiti sekali hatinya. Dari mana saya tahu? Karena saya pelakunya Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya mengirim ini pemuda Sumba untuk kerja di Jawa. Tujuan saya daripada dia nganggur, mending dia kerja di sana gitu. Tapi itu membuat suami saya betul-betul dipakai Tuhan untuk dia menegur saya. Berhenti mengirim anak Sumba jadi pembantu di luar. Kalau saya mengirim orang kerja di sana karena dia punya keterampilan, saya setuju. Tapi kalau saya kirim mereka ke sana jadi pembantu, stop katanya. Nah itu membuat satu panggilan di dalam diri suami saya, karena memang saya juga di pendidikan Bapak Ibu. Awalnya beliau tuh panggilannya untuk itu bikin perusahaan. Beliau suka bikin usaha dan bikin bank, itu tujuannya beliau. Tapi kemudian dalam proses berjalannya, karena saya juga sering di dunia pendidikan, jadi beliau mendapatkan itu. Jadi beliau mengatakan berhenti menjadikan anak-anak Sumba itu pembantu. Anak-anak Sumba harus raja di tanah sendiri, begitu. Saya tertegur Bapak Camat, karena saya kan pendatang, betul ya. Dan saya menjadi pelaku yang mengirim mereka menjadi pembantu. Nah, saya bilang saya akan berhenti. Lalu waktu itu sementara kita punya bimbingan belajar waktu itu. Lalu kemudian PAUD yang kita TPA, Taman Penitipan Anak yang saya rintis waktu itu, tahun 2006 saya rintis, itu saya serahkan ke yayasan yang menjadi tempat bernaung saya. Lalu kemudian suami bilang kalau mau betul-betul terjun di pendidikan kita harus punya lembaga. Jadi 2012 itu resmi didirikan Yayasan Ajar Manu. Tidak ada dana Bapak Ibu. Jadi waktu saya tanya suami kita kasih dana apa, beliau bilang Tuhan sumber dana itu, Tuhan yang menyediakan buat kita, beliau bilang. Jangan tunggu punya sesuatu dulu baru lakukan. Jangan menunggu kita punya uang baru mengerjakan sesuatu. Begitu beliau bilang. Oke, siap, saya dukung. Jadi berbulan-bulan beliau berjuang sendiri bagaimana mengerintis lembaga ini Bapak Ibu. Sampai 2013, di situ Tuhan buka jalan. 149 pemuda Sumba mendapatkan beasiswa utuh dari Yayasan Terampil Indonesia kuliah di UT untuk mereka jadi guru PAUD.
Kami baru 1 PAUD waktu itu Bapak Ibu, 2012 baru 1 PAUD kami rintis. Lalu bagaimana caranya supaya guru-guru ini punya wadah untuk mereka sekolah? Maka kami bekerja sama dengan pemuda-pemuda di kampung yang tidak punya pekerjaan, yang tadinya saya kirim ke Jawa tapi sekarang kami ubah di sini. Mereka bukan kami kirim ke Jawa tapi kita latih mereka menjadi guru PAUD. Yang pengangguran di kampung, yuk bangun kampungmu jadi guru PAUD di situ. Kami berkolaborasi dengan pendeta di tokoh-tokoh gereja. Kami juga berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi lainnya. Sehingga 2013 itu ada 55 PAUD yang kami rintis. Ada di 16 desa waktu itu. Seperti itu. Dan singkat ceritanya Bapak Ibu, dari 145 itu ditambah lagi di tahun berikutnya di 2014 ada lagi sekitar 20-an yang dapat beasiswa PGSD dan PG PAUD. Itu sekarang sudah ada yang 40-an sarjana. Artinya yang tadi yang suami saya yang disebut maaf saya tidak kenalkan nama suami saya, Pak Oscar biasanya disebut, Anejara gitu ya. Pak Oscar katakan Tuhan sumbernya betul. Jadi ada 40-an yang sudah sarjana saat ini. Mereka yang sudah lolos P3K puluhan Bapak P3K saat ini, dan beberapa mereka sudah mengajar di TK negeri seperti itu. Tapi yang lain setia di Yayasan Ajarman begitu. Nah, Bapak Ibu, apa yang mau sampaikan di sini adalah kita di Matawai Maringu ini, siapa yang bilang kita itu nggak bisa apa-apa? Tadi kami lihat ini luar biasa sekali, alamnya sangat indah. Saya bilang ini nanti lokasi ini pasti jadi lokasi incaran banyak orang. Mewah sekali tempatnya Bapak Ibu ini. Mulai dari Patawang sampai ke sini itu saya yakin di masa depan spekta itu Bapak Ibu. Spekta itu maksudnya sesuatu yang luar biasa, akan jadi kota yang bagus. Di tempat ini ada banyak potensi. Jangan tunggu Bapak Ibu kaya dulu baru bisa mendidik anak kita, menyekolahkan anak kita. Miliki apa yang kita miliki saat ini, pakai itu untuk mendukung anak-anak kita. Pakai, jadikan prioritas utama anak kita ini. Jangan jadikan mereka nanti pembantu. Yang penting lulus SMA. Lulus SMA kau pergi kerja di Malaysia, jadi asisten rumah tangga. Jangan jadikan mereka pembantu, mereka adalah raja di tanah ini. Setuju? Setuju. Tadi saya dengar Bapak bilang nanti mereka jadi pemimpin. Pemimpin di masa depan. Ada yang jadi bupati, ya kan? Bahkan mungkin jadi presiden, kita nggak tahu. Dari tanah kita ini bisa jadi. Pak Jokowi kan bukan dari tanah yang seperti apa gitu ya, tapi jadi presiden. Bisa. Matawai Maringu ini terlalu bisa. Kahaongeti itu salah satu kecamatan yang terluas katanya Bapak. Dan sumber dayanya sungguh luar biasa. Kincir angin itu ada di sini kan? Iya, ada di Kahaongeti maksud saya. Nah itu artinya Bapak Ibu, yuk dimulai dari Bapak Ibu. Saya sepakat dengan Bapak Camat tadi katakan, Bapak Ibu harus memprioritaskan anak-anak kita. Ya, kalau saya dengan Pak Oscar menunggu kami punya uang dulu, maka saat ini Bapak Ibu sekolah kita ada 152 sekolah di 22 kecamatan. Tadi di 2013 masih 16 desa, tapi sekarang kita di 22 kecamatan. 152 sekolah PAUD dan 2 BKBM. Di Kupang sudah punya kita PKBM, sudah dirintis. Di Sumatera Utara kita punya 2 sekolah. Di Tangerang ada 1 sekolah kita, tapi masih sementara di op dulu karena perizinan lokasi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau menunggu dulu ada uang, maka itu tidak terjadi. 4.000-an anak Sumba Timur tidak mendapat fasilitas belajar. Tahukah Bapak Ibu, kalau mereka ini sekolah di PAUD, lalu mereka punya data depodik, pemerintah mendanai mereka Bapak Ibu. Tapi kalau mereka tidak ada di depodik, dana dari pemerintah tidak bisa sampai ke mereka. Satu anak itu 650.000, betul ya? Iya. Dan bahkan mungkin sudah naik lagi sekarang. Gitu. Jadi kalau anak-anak kita ada di data depodik, mereka bisa mendapat fasilitas itu. Mereka jadi dapat krayon, mereka bisa dapat pensil warna belajar, kertas dan lain sebagainya. Bisa digunakan untuk biaya operasional sekolah seperti itu. Jadi luar biasa sekali. Ini kalau desa mendukung PAUD, memfasilitasi mereka ada laptop, ada printer, maka mereka bisa mengerjakan dapodiknya.
Kalau dapodiknya sinkron tepat waktu, tanggal 31 Agustus ini nanti Ibu ya. Iya. Kalau ini sinkron, maka anak-anak kita mendapat haknya sebagai warga negara. Betul ya? Gitu. Orang tua juga senang karena bisa dapat PMT, pemberian makanan tambahan. Saya sepakat dengan Bapak Camat tadi, untuk PMT itu tidak harus dari BOP yang tadi. Bapak Ibu punya pisang di rumah, yuk bawa ke PAUD. Punya singkong, punya apa di rumah kita, telur, ayam, bawa di PAUD supaya dimasak, dimakan sama-sama anak kita. Kalau lebih, ibu guru bisa boleh bawa pulang. Mereka pengabdian Bapak Ibu. Mereka bergabung di Ajar Manu 2023 ya Bu ya? 2023. 2023 bergabung di Yayasan Ajar Manu karena memang regulasinya begitu. Setiap sekolah swasta wajib bernaung di bawah yayasan. Per 2021 yang lalu ketentuannya begitu. Yang negeri akan di apa secara administratif langsung ke Dinas Pendidikan, tetapi yang swasta dia harus bernaung di bawah yayasan yang memiliki nomor pokok yayasan nasional atau nomor pokok pendidikan, yayasan pendidikan maksud saya. Nah jadi mereka bergabung di Yayasan Ajar Manu, akhirnya mereka bisa dapat depodik, data guru bisa diinput, mereka ada di depodik Bapak, walaupun mereka masih SMA. Hanya saja mereka tidak punya hak untuk P3K tadi. Jadi saya sangat setuju Bapak bilang bahwa mereka bisa fasilitasi beasiswa sesuai dengan surat edarannya Bapak Bupati per 2023 Bapak. Setiap desa wajib mengalokasikan dana untuk beasiswa itu. Jadi harapannya nanti di mata Wemaringu ada yang bisa mendapat fasilitas itu ya. Ada kabar baik, di Kompapari itu Bapak Ibu bukan hanya satu yang dikuliahkan, tiga-tiganya dikuliahkan. Gitu. Akhirnya karena desa sangat kooperatif atau sangat bekerja sama, per Oktober 2023 kemarin mereka dapat SK jadi negeri ya, betul. Jadi TK negeri Bapak Ibu difasilitasi. Jadi TK negeri, maaf bukan Oktober, itu prosesnya yang Oktober 2023. Mereka baru dapat SK beberapa bulan lagi. Jadi sekarang statusnya sudah ini negeri gitu. Dimana 3 gurunya itu langsung dikasih beasiswa. Tadi Bapak Camat sudah bilang akan didorong di sini. Kalau bisa 3-tiganya langsung difasilitasi. Seperti itu supaya mereka mendapatkan percepatan. Ajar Manu nggak bisa sendiri, tahu di sini nggak bisa sendiri, pemerintah juga nggak maksimal kalau sendiri. Jadi butuh namanya bekerja sama. Semangat Bapak Ibu? Semangat ya, saya jadi panjang lebar ya. Jadi walaupun sudah lapar, tapi saya mau menyampaikan itu supaya Bapak Ibu tahu anak-anak Bapak Ibu itu dilayani dengan sangat baik. Baik oleh guru-guru maupun pemerintah, ada fasilitas dari pemerintah untuk mereka. Ya, jadi nanti ada anak-anak kita di sini, ibu-ibu yang cantik, yang apa bahasa Sumbanya, manandang hamu. Iya, manandang hamu, ibu-ibu kalau masih punya anak di rumah usia 0 sampai 6 tahun, ayo bawa ke PAUD. 0-6 tahun itu adalah pondasi membangun rumah. Ini membangun gedung. Itu disebut tahap awal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terlewat 0 sampai 6 tahun, maka pondasinya itu akan goyang. Tapi jangan khawatir kalau ada anak kita sudah lewat dari 6 tahun. Gimana caranya? Masih ada kesempatan tahap kedua, 6 sampai 8 tahun. 6 sampai 8 tahun itu memang hanya 20% perkembangan otaknya. Yang berkembang pesat itu adalah 0 sampai 6 tahun. 80% otaknya berkembang. Kita mungkin mengatakan anak saya tumbuh dengan baik, tinggi juga. Iya, yang membedakan isi dalamnya Bapak Ibu. Secara fisik tumbuhnya sama. Karena memang Tuhan cipta begitu. Yang berbeda itu adalah isi dalamnya. Sel-sel otaknya itu yang berkembang 80% 0 sampai 6 tahun. Kalau sudah lewat kita punya kesempatan 6 sampai 8 tahun. Kita harus push, apa itu bahasanya push ya? Maafkan saya kebiasaan di kota. Dorong, kita harus dorong dan motivasi. Kita harus dampingi anak kita lebih khusus kalau sudah lewat 6 sampai 8 tahun tadi. Lalu gimana kalau anak kita itu sudah terlewat Bu, 8 tahun sampai 12 gitu. Itu terakhir sudah 8 sampai 12 tahun. Kalau sudah lewat 12 tahun kita mendidik anak kita dengan fondasi yang benar, dengan dasar yang benar, maka Bapak Ibu akan kesulitan mendidik anak-anak Bapak Ibu.
Kalau di kota gampang sekali Bapak Ibu. Kalau dasarnya nggak kuat, mereka akan lari ke judi, ke mabok dan mohon maaf, bundir disebut. Apa tuh bundir? Iya, seperti itu ya. Nah, jangan biarkan anak kita mengalami itu. Ya. Tadi pertama pesan kami secara moral, mari stop kirim anak kita jadi babu, jadi pembantu, jadi buruh. Dari kecil kita katakan kau pemimpin, kau jadi bupati nanti, kau jadi dokter, iya kan Dek ya? Terus jadi presiden dan yang lain. Perkatakan hal positif kepada mereka. Jangan bilang begini, kau tidak punya otak, otak simpan di lutut. Nah itu, jadi nanti otaknya di lutut. Ya, jangan begitu bahasanya. Nanti menjadi kau adalah pemimpin di masa depan, punya karakter yang baik, anak hebat. Begitu kita perkatakan. Itu pesan moralnya yang pertama. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan, jangan lewatkan fase tadi itu. Tahap pertama 0 sampai 6 tahun, yang kedua 8 sampai 6 sampai 8 tahun dan 8 sampai 12 tahun. Bapak Ibu dorong itu, ya, supaya kita jangan terlewat. Kurikulum Merdeka Bapak Ibu sekarang menekankan harus pendidikan itu harus berpusat pada anak. Di rumah juga begitu. Anak kita diasuh jangan berpusat pada orang tua, jangan keinginan orang tua, tapi keinginan anak, kebutuhan anak. Saya ganti, bukan keinginan, kebutuhan anak. Berani berkata tidak kepada anak jika itu merusak anak. Biar dia menangis. Nggak ada anak yang mati karena menangis. Ada? Tidak ada. Penelitian menunjukkan nggak ada. Anak itu paling tinggi menangis 45 menit sampai 1 jam. Pas tinggal aja. Karena itu akan mengelola emosinya. Makanya di PAUD salah satu aspek yang dibentuk itu adalah sosial emosional. Karakter mereka dibentuk. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semangat? Semangat. Jangan lewatkan fase itu. Kalaupun sudah terlewat, mari berdoa banyak. Tuhan sanggup ubah hati mereka. Walaupun harus kerja keras gitu ya. Dan pada kesempatan ini juga Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas nama pengurus Yayasan Ajar Manu untuk Ibu Pengelola bersama dengan Ibu Guru berdua ya. Luar biasa atas perjuangan dan pengorbanannya. Mereka yang lalu kepala sekolah sudah langsung diteguhkan, dilantik oleh Bapak Bupati per Januari kemarin. Jadi mereka mendapat SK dan dilantik oleh Bapak Bupati. Kami mengundang Bapak Bupati bersama jajarannya. Waktu itu luar biasa, hadir semua tuh. Dari asisten 1, asisten 2 dan semua hadir di situ. Jadi mereka dapat spesial. Itu satu-satu kekuatan bagi guru PAUD. Karena kami Yayasan Ajar Manu Bapak Ibu tidak memiliki honor untuk mereka. Tolong diketahui karena kami sendiri nggak punya sponsor. Kami sendiri membiayai operasional yayasan. Kami nggak punya gaji, saya dan suami nggak punya gaji. Tapi kami punya usaha kecil yang itu mendanai yayasan ini. Kami kerja keras untuk mendanai yayasan ini. Prinsip firman Tuhan, siapa menabur, dia menuai. Siapa memberi, dia menerima. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, dukung guru-guru kita di sini, itu harapan kami. Kami nggak menggaji mereka, jadi jangan katakan mereka di yayasan mereka dapat gaji, tidak. Di SK itu tertulis bahwa tidak terikat honor dan tidak dituntut honor ke yayasan karena kami nggak punya sponsor, nggak punya donatur gitu. Yang seperti WPI di sini waktu itu ya Bapak Ibu ya. Itu dananya besar, tapi kami belum punya saat ini. Semoga ke depan bisa. Yang kami lakukan di yayasan adalah mengadvokasi. Seperti tadi Bapak Camat katakan, kami mendorong supaya kepala desa, ayo bantu guru-guru, alokasikan dana gitu. Salah satu yang kami dorong itu dengan terbitnya Perbuk PAUD HI di tahun 2022. Itu Yayasan Ajar Manu bersama dengan lembaga lainnya mendorong itu, menginisiasi. Dan juga salah satunya adalah yang beasiswa tadi juga. Itu kami juga bagian dari situ untuk mengadvokasinya. Dan yang merancang biaya itu termasuk saya dengan Bapak Kabid PLS di ini PAUD Dikmas maksud saya di Dinas Pendidikan. Jadi yang kami lakukan memang tidak langsung memberi uang, tapi kami mendorong berbagai pihak untuk mendukung mereka seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu orang tua terkasih, kalau guru meminta ada kontribusi cetak ijazah, itu bukan karena keinginan mereka, tapi memang kami tetapkan tahun ini semua wajib berkontribusi. Kasihan juga guru-guru turun ke Waingapu, tidak punya transportasi. Jadi semangat Bapak Ibu ya. Bantu mereka, dukung guru-guru kita supaya anak-anak kita dididik dengan baik. Pada kesempatan ini juga terakhir
Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Camat, pemerintah daerah yang sudah mendukung, memfasilitasi ada tempat ini luar biasa. Di beberapa tempat Bapak Camat, pautnya kita masih di bawah pohon, Pak. Ada yang di bawah pohon, ada yang di teras penduduk, ada yang di gereja. Ya. Jadi kami memang mendorong satu semangat mulai dengan apa yang kita punya, supaya anak-anak kita itu mendapat akses pendidikan anak usia dini. Kita jangan lewatkan 0 sampai 6 tahun tadi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bersyukur ada gedung di sini ya. Ini luar biasa. Oke. Ini terima kasih Bapak pemerintah, Bapak Camat, Bapak Desa di sini, Bunda-bunda PAUD, terima kasih. Bapak Ibu orang tua terkasih, terima kasih juga untuk semuanya. Tuhan memberkati kita. Dan yang terakhir anak-anak didik, halo, hai. Selamat ya, nanti masuk SD belajar lebih giat ya. Taat sama orang tua, taat sama guru, sayang sama orang tua ya. Belajar yang giat, nanti jadi pemimpin di masa depan. Amin. Iya, akhir kata Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak. Mohon maaf saya lama bicaranya karena dipesankan saya harus jelaskan gitu. Jadi saya jelaskan Bapak Ibu ya, gitu. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Shalom, Tuhan berkati kita. Terima kasih untuk Ibu Ketua Yayasan Ajar Mangun yang memberikan kita semangat pada hari ini. Dan acara berikutnya penyerahan surat tanda lulus atau tanda tamat ya. Saya serahkan kepada Ibu Guru PAUD untuk mengaturnya.